Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Walia. Di sini saya ingin menjelaskan cara mencari uji validitas, uji reliabilitas, uji T, dan uji F. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran instrumen penelitian. 1. Uji validitas, 2. Uji reliabilitas, 3. Uji T, dan 4. Uji F. Selanjutnya kita buka SPSS-nya. Nah, di sini ada VAR 1 sampai VAR 19. Lalu kita buka data variable view-nya. Di sini ada nama-nama VAR-nya, kita ganti jadi X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5. Selanjutnya masukin X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5. Selanjutnya kita masukin Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5. Di sini kita masukin total X1, total X2, total Y, total 4. Desimalnya kita ganti jadi 0. Nah, lalu kita buka data view-nya. Di sini kita klik analis, lalu kita buka correlate, lalu klik bivariate. Nah, item di sini kita klik CTRA, lalu kita pindahin ke variabel, klik OK. Nah, di sini kita menjelaskan hasil R hitung Pearson relation, yaitu total skornya 0,756. Lalu kita cari L tabelnya. Nah, jumlah respondennya kita kurangi 2, dan jumlah responden yang kita punya ada 32, jadi dikurang 2 hasilnya 30. Maka hasil R hitungnya 0,3494. Lalu maka hasil uji validitas untuk variabel rekrutmen pertanyaan ternyata R hitung 0,756 lebih besar R tabel 0,3494. Maka dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan rekrutmen dikatakan valid.
Yang kedua, saya akan menjelaskan cara mencari uji reliabilitas, yaitu kita klik analis, klik file, lalu kita klik reliability analis. Di sini kita pindahin ke item, klik OK. Nah, di sini ada tabel uji reliabilitas statistik. Cornbus alpha-nya 0,877. Pada uji reliabilitas dengan melihat Cornbus alpha, yang dimana jika nilai Cornbus alpha lebih besar 0,60 yang artinya dapat dikategorikan reliable, maka dari hasil tabel reliabilitas adalah 0,877 lebih besar dari 0,60, artinya semua item dipertanyakan kategorikan valid. Kemudian yang ketiga, saya akan mencari uji T. Uji T digunakan untuk menguji secara parsial atau sendiri-sendiri dengan hubungan antara variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya kita buka SPSS. Nah, di sini kita buka data variabelnya dulu. Nah, di sini total X1-nya kita masukin ke label, diganti jadi recruitment. Total X2-nya diganti jadi seleksi. Total Y-nya diganti jadi kinerja karyawan. Nah, lalu kita buka data view-nya. Kita klik analis, kita klik regression, lalu klik linear. Total recruitment atau total X1 dan total seleksi atau total X2 kita pindahkan ke independen, seleksi kita pindahkan ke independen, kinerja karyawannya kita pindahkan ke dependen, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada tabel ANOVA dan tabel koefisien. Nah, kalau tabel ANOVA itu tabel uji F, kalau koefisien itu tabel uji T. Nah, rekrutmen uji T-nya 2,92, seleksinya uji T-nya 3,048. Lalu kita cari tabel T-nya dengan cara N dikurang K. Nah, hasilnya 0,68304. Maka nilai T hitung rekrutmen X1 terhadap kinerja karyawan atau Y adalah 2,92 lebih besar dari 0,68304, artinya ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka nilai T dihitung seleksi X2 terhadap kinerja karyawan atau Y adalah 3,048 lebih besar dari 0,68304, artinya ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, saya akan mencari uji F atau ANOVA-nya. Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu kita buka SPSS-nya.
caranya sama seperti uji T. Kita klik analis, klik regression, lalu kita klik linear. Nah, rekrutmen atau total X1 kita pindahkan ke independen. Seleksi atau total X2 kita pindahkan ke independen juga. Nah, kinerja karyawan atau Y atau total Y kita pindahkan ke dependen. Nah, lalu kita klik OK. Nah, kita di sini cari ANOVA-nya. Ini dia ANOVA-nya, guys. Nah, tabel ANOVA ini memiliki F hitung yaitu 36,199. Kemudian kita cari F tabelnya. Untuk mencari DF untuk penyebut N dikurang K. Nah, untuk DF untuk pembilang N dikurang 1. Nah, jumlah responden kita ada 32. Maka dikurang 3 jadi 29. Hasilnya 3,33. Maka dari hasil tabel adalah F hitung lebih besar F tabel 36,199 lebih besar 3,33. Artinya dapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel rekrutmen dan seleksi secara simultan terhadap kinerja karyawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.